warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asna Nurmalasari, NIM 530102100042. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai seorang tokoh pemikir, seorang tokoh gerakan yang ada di Indonesia, yakni Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan ini lahir di Jogja pada tahun 1868 dengan nama kecilnya yakni Muhammad Darwis. Ahmad Dahlan ini adalah seorang tokoh pemikir, tokoh pembaharu yang ada di Indonesia, yang merupakan pendiri dari gerakan pendiri dari organisasi besar Islam, yakni Muhammadiyah. Yang melatar belakangi Ahmad Dahlan untuk mendirikan organisasi Islam ini, yang pertama yakni beliau ini terinspirasi dari tokoh pembaharu yang ada di Timur Tengah, mulai dari Muhammad Abduh, Jalaluddin Al-Afghani, kemudian Rashid Ridho. Nah, ini tokoh-tokoh yang ada di Timur Tengah ini yang menginspirasi Ahmad Dahlan untuk melakukan pembaharu di Indonesia. Kemudian yang kedua yakni Ahmad Dahlan ini merasa prihatin akan masyarakat Indonesia yang pada masa itu masih terjebak pada kejumudan, pada kebodohan dan stagnasi begitu. Jadi pada masa itu masyarakatnya itu masih menganut hal-hal mistik begitu. Jadi apabila pada masa itu menyerah, kemudian solusinya atau ya bisa dikatakan tujuan akhirnya yakni secara mistik atau supranatural begitu. Nah, hal ini yang membuat Ahmad Dahlan itu merasa sangat-sangat prihatin. Juga kemudian diperparah dengan adanya penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda begitu. Nah, ini yang merugikan bangsa Indonesia pada masa itu. Pada masa itu kemudian Ahmad Dahlan itu berpikir bahwa masyarakat Indonesia itu kurang dalam hal pengetahuan, jadi kurang pendidikan begitu. Nah, itu yang menjadi penyebab kemunduran umat begitu ya. Nah, jadi sehingga tanggung jawab bahwa manusia itu sebagai khalifah fil ard begitu ya, sebagai pemimpin yang ada di dunia begitu, yang ada di alam begitu, jadinya tidak terlaksanakan secara utuh begitu. Jadi hal ini yang membuat Ahmad Dahlan itu bertekad untuk mendirikan sebuah organisasi begitu. Secara umum ide atau pemikiran yang dicetuskan oleh Ahmad Dahlan itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yakni berupaya untuk memurnikan ajaran Islam dari farad, dari tahayul, kemudian dari bid'ah yang ini tuh pada masa itu tercampur dalam akidah dan ibadah pada masyarakat pada masa itu. Kemudian yang kedua itu mengajak umat Islam untuk keluar dari pemikiran-pemikiran yang tradisional begitu. Nah, pada masa itu juga masyarakat itu cenderung membenci Belanda itu secara berlebih begitu. Jadi semua yang ada dari Belanda itu dianggap adalah produk-produk kafir. Padahal pada dasarnya penamaan sekolah pun itu pun dari barat begitu ya penamaannya ya, kemudian diadopsi oleh Ahmad Dahlan dan kita gunakan pada
pendidikan yang ada di Indonesia sampai saat ini begitu ya. Nah, kemudian yang ditekankan oleh Ahmad Dahlan ini, semua yang berasal dari Barat itu harus difilter, kemudian diambil yang baik saja. Nah itu sehingga apa yang seharusnya pada masa itu menjadi madorot kemudian menjadi sebuah adat yang bermanfaat bagi umat Indonesia begitu ya. Nah, pada awalnya itu Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah itu baru sekolah kecil begitu ya. Beliau mendirikan itu di rumah dan itu hanya ditujukan kepada keluarga, kemudian saudara, kemudian tetangga-tetangga begitu ya. Nah, dari sekolah kecil itu kemudian melahirkan seorang tokoh, seorang ulama yang pada nantinya yang mencetuskan untuk mendirikan sebuah organisasi Islam yang kita tahu sendiri dengan nama Muhammadiyah begitu ya. Nah, itu awal mulanya dari sekolah kecil yang kemudian bisa berkembang hingga sampai saat ini ya gitu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.